Saudara-saudaraku, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita berikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mendengarkan ayat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini, Selasa 3 Maret 2026, diambil dari Filemon 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Maka topik dari firman Tuhan ini, iman menghasilkan perbuatan baik. Saudara-saudaraku, surat Filemon ini sering sekali dipandang hanya sebagai surat atau korespondensi pribadi yang sangat singkat. Namun sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Apalagi ketika kita membaca ayat yang ke-6 tadi. Rasul Paulus berdoa untuk Filemon agar imannya menjadi efektif melalui setiap perbuatan baik dalam kehidupannya. Di sini Paulus sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang iman sebagai pengetahuan intelektual yang pasif, melainkan sebuah persekutuan, sebuah partisipasi aktif yang menyatukan orang-orang percaya. Sesungguhnya saudara-saudara, kedalaman ayat ini terletak pada gagasan bahwa iman kita sebenarnya terkunci atau tidak berfungsi secara maksimal selama kita tidak membagikannya dalam interaksi sosial kita dengan sesama. Keefektifan iman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan diukur dari keberhasilan duniawi kita, melainkan dari sejauh mana iman itu mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Pengetahuan akan setiap hal baik bukan sekadar daftar moralitas kehidupan, melainkan menjadi sebuah kesadaran spiritual bahwa di dalam diri setiap orang percaya, termasuk dalam kisah Filemon ini, yaitu Osenimus yang seorang budak yang melarikan diri, terdapat investasi rahmat Kristus yang sangat berharga. Saudara-saudaraku, ketika kita mengakui kebaikan Tuhan yang bekerja dalam diri orang lain, maka dinding pemisah status sosial atau juga trauma luka masa lalu dan prasangka buruk akan terhilang. Iman menjadi hidup justru di saat ia diuji dalam suasana tungku rekonsiliasi. Ia menuntut kita untuk melihat melampaui kesalahan orang lain, dan oleh iman kita akan menemukan identitas baru mereka di dalam Kristus. Maka saudara-saudaraku, secara psikologis dan spiritual, renungan hari ini menantang kita untuk keluar dari isolasi kesalehan pribadi. Seringkali kita merasa sudah beriman hanya karena kita berdoa secara sendiri. Namun Paulus menegaskan bahwa sesungguhnya energi iman itu baru terpancar sepenuhnya saat iman itu disalurkan melalui hidup persekutuan kita
kemurahan hati kita, dan pengampunan-pengampunan kita. Kebaikan yang ada pada kita bukanlah milik kita untuk disimpan, melainkan instrumen untuk memuliakan Kristus melalui pemulihan hubungan dengan sesama. Dengan demikian saudara-saudaraku, setiap tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama sebenarnya adalah bentuk pengenalan yang lebih dalam akan Kristus sendiri. Karena di dalam wajah orang yang kita ampuni atau orang yang kita bantu, kita sedang melihat karya penebusan Kristus yang sedang berlangsung. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, yang mengajar kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Kristus. Iman yang sejati itu harus nyata dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam interaksi dan persekutuan dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menghidupi iman kami dan memancarkannya dalam hidup persekutuan dengan sesama kami. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk hidup kami hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kami, memberkati setiap pekerjaan tangan kami hari ini, sehingga semuanya akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kami. Bapa dalam Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, mengalami kesusahan, atau juga terbaring lemah karena sakit penyakitnya. Biarlah Engkau yang melawat mereka, menopang mereka, dan menyembuhkan mereka karena kemurahan dan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahannya. Biarlah anugerah Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka hari ini. Dan Tuhan masih memberikan umur panjang, sukacita, dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dengarlah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.